PT Dharma Henwa Tbk mencatatkan lonjakan laba bersih sebesar 89% menjadi 354,28 miliar rupiah pada semester pertama tahun 2026. Pertumbuhan kinerja emiten pertambangan berkode saham Dewa ini ditopang pendapatan jasa tambang serta penyesuaian nilai wajar investasi saham. PT Dharma Henwa Tbk membukukan kinerja keuangan yang positif sepanjang semester 1 2026. Berdasarkan laporan keuangan terbaru, emiten jasa pertambangan berkode saham Dewa ini meraup laba bersih 354,28 miliar rupiah. Perolehan tersebut melonjak 89% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 187,44 miliar rupiah. Sejalan dengan lonjakan laba, pendapatan perseroan tumbuh 3,13% menjadi 3,2 triliun rupiah dari sebelumnya 3,1 triliun rupiah. Penopang utama pendapatan perseroan berasal dari sektor jasa pertambangan proyek afiliasi. Kontribusi dari PT Kaltim Primakul tercatat menyumbang pendapatan sebesar 2,34 triliun rupiah. Berdasarkan hasil riset Stockbit, kenaikan laba bersih didukung penyesuaian nilai wajar investasi saham sebesar 229 miliar rupiah pada kuartal 2. Keuntungan penyesuaian tersebut mampu mengkompensasi kenaikan beban keuangan sebesar 95% akibat denda pinjaman bank yang bersifat one-off senilai 46 miliar rupiah. Di sisi efisiensi, laba bruto perseroan naik 23,45% menjadi 612,16 miliar rupiah. Kenaikan laba kotor didorong oleh penurunan beban pokok pendapatan sebesar 0,73% menjadi 2,59 triliun rupiah. Hingga akhir Juni 2026, total aset Dewa meningkat menjadi 17,62 triliun rupiah. Sementara itu jumlah liabilitas perseroan tercatat sebesar 9,5 triliun rupiah dengan jumlah ekuitas mencapai 8,1 triliun rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel. Pengelola gerai Mr. DIY PT Daya Intiguna Yasa Tbk melanjutkan program kepemilikan saham karyawan tahap 2 tahun 2026. Dalam pelaksanaan kali ini, perseroan menyediakan hak opsi yang dapat dikonversi hingga 20 jutaan saham. PT Daya Intiguna Yasa Tbk secara resmi melanjutkan pelaksanaan program kepemilikan saham bagi manajemen dan karyawan atau MESOP tahap 2 tahun 2026. Pengelola jaringan gerai retail modern Mr. DIY berkode emiten saham MDIY ini menyediakan hak opsi yang dapat dikonversi menjadi sebanyak-banyaknya 20.230.750 saham. Pelaksanaan eksesi opsi tahap 2 akan berlangsung selama 30 hari bursa, mulai tanggal 18 Agustus hingga 30 September 2026, dengan harga pelaksanaan ditetapkan Rp1.650 per lembar saham. Manajemen menjelaskan bahwa hak opsi yang belum dikonversi selama periode tersebut masih dapat dipergunakan pada periode pelaksanaan berikutnya hingga 6 Agustus 2029. Sebelumnya, perseroan telah melampungkan MESOP tahap 1 pada tanggal 18 Februari hingga 10 Maret 2026. Dalam periode tahap awal tersebut, MDIY mencatatkan konversi sebanyak 1.055.000 hak opsi menjadi saham baru pada tingkat harga pelaksanaan yang sama, yaitu Rp1.650. Kepemilikan saham karyawan tersebut dirancang berbarengan dengan aksi penawaran umum perdana saham atau IPO perseroan. MDIY menerbitkan total 514.136.000 saham baru atau setara 2,041% dari modal didapatkan investor penuh setelah IPO. Program ini dilaksanakan dalam 2 tahap, di mana tahap pertama mencakup 50% hak opsi pasca pencatatan. Sementara tahap kedua ditentukan Dewan Komisaris. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyebut kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam jalur yang sesuai atau on track di tengah ketidakpastian ekonomi global. Yuda mengatakan salah satu indikator yang menunjukkan kondisi fiskal tetap terjaga adalah pertumbuhan penerimaan negara yang mencapai sekitar 24%.
Menurutnya, selain penerimaan yang tumbuh stabil, belanja negara juga terus berperan sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, defisit fiskal masih terkendali dalam batas yang aman. Yuda menegaskan pemerintah tetap menjaga defisit fiskal di bawah 3%. Menurutnya, keseimbangan antara penerimaan belanja dan pengendalian defisit menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan APBN. Di sisi lain, Yuda juga mengingatkan bahwa kapasitas APBN memiliki keterbatasan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional. Alhamdulillah, kondisi fiskal kita saat ini on track. Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang sedang kita hadapi, penerimaan negara tumbuh stabil sekitar 24%. Belanja berperan sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi dalam 2 kuartal terakhir ini, kuartal 1 dan kuartal 2 tahun 2026. Defisit fiskal juga masih terkendali. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia di tengah kondisi cuaca yang sangat kering. Prasetyo menyebut sejumlah wilayah yang mengalami banyak titik api, di antaranya Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Karhutla juga terjadi cukup besar di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Untuk mempercepat proses pemadaman, pemerintah terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Kemudian Prasetyo menegaskan pemerintah juga meningkatkan kesiapan berbagai sarana untuk mendukung penanganan Karhutla, termasuk waterbombing, helikopter, dan pesawat. Dalam rangka atau dari masa El Nino ini masih banyak terjadi karhutla di sebagian wilayah Indonesia. Beberapa yang sangat banyak jumlah titik api adalah di Kalimantan Barat dan di Kalimantan Tengah, dan yang cukup besar terjadi di Jawa Timur di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur, kemudian dengan Pangdam, dengan Kapolda, kemudian dengan Menhub beserta dengan seluruh jajaran Kepala Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk terus melakukan upaya sekeras-kerasnya untuk sesegera mungkin melakukan proses pemadaman supaya tidak terus. Pemirsa, hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan menunjukkan indeks literasi keuangan masih lebih rendah ketimbang indeks inklusi keuangan. Ketua Dewan Komisioner OJK menjelaskan data tersebut mengindikasikan masih terbatasnya pemahaman literasi yang dimiliki masyarakat ketimbang akses masyarakat ke sistem keuangan nasional. Badan Pusat Statistik mencatat indeks inklusi keuangan nasional mencapai 93,61%. Sementara indeks literasi keuangan tercatat sebesar 69,57% dalam SLNIK 2026. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Frederika Widiasari Dewi menjelaskan, peningkatan tersebut menunjukkan semakin banyak masyarakat yang memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan, sementara pemahaman akan sistem keuangan masih terbatas. Frederika menilai tingginya indeks inklusi dibandingkan literasi menunjukkan masih adanya kesenjangan antara akses dan pemahaman masyarakat terhadap produk jasa keuangan. Menurut Frederika, literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga mencakup keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku dalam menggunakan layanan keuangan. Yang pertama, dia harus punya pengetahuan, kemudian keterampilan, keyakinan, kemudian sikap dan perilaku. Jadi kalau saya, Bu Winnie, Pak Anggito, dan juga Pak Diki ya, ikut sampai ke lapangan, itu kadang-kadang orang cuman tahu ya, tapi nggak punya keterampilan dan lain-lain. Atau dia tahu,
punya keterampilan tapi nggak yakin, itu nggak masuk juga Mbak. Jadi sebenarnya kenapa angkanya lebih rendah? Sebenarnya kalau kita mau masukkan yang literasi itu orang mikir literasi tahu. Kalau cuma tahu aja mungkin angkanya lebih gede dari ini. Tapi kita benar-benar harus 5. OJK memastikan akan terus memperkuat edukasi keuangan kepada masyarakat, termasuk mengenai pengelolaan keuangan. Selain itu, penerangan atas investasi ilegal serta berbagai modus penipuan atau scam yang semakin berkembang akan terus dilakukan demi melindungi masyarakat luas. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan IDXNO.